Baiklah, kita mulai kajian kitab Wasaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada wasiat yang keempat. Al-wasiyatul rabi'ah, wasiat yang keempat, aktsiru, perbanyaklah as-salata 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi, siyama, terutama fil Jum'ah, pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi memperbanyak selawat setiap hari itu bagus, tetapi kalau hari Jumat maka itu lebih ditekankan lagi. Kita baca hadisnya nomor 11. Monggo. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Rawahul Baihaqi wa rawa Muslimun al-jumlatal akhirata min hadithi Abi Hirrin. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah. Apa yang diperbanyak? As-salata alayya, selawat kepada saya. Kapan? Yaumul Jum'ah, pada hari Jum'ah atau Jumu'ah, wa lailatul Jumu'ah, dan malam Jumat atau Lailatul Jum'ah. Faman, maka barang siapa yang shalla alaiya, selawat kepada saya, salatan, satu kali selawat, sallallahu alaihi, Allah pun berselawat kepada dia, ashron, 10 kali selawat. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, warwa Muslimun, dan Imam Muslim telah meriwayatkan juga al-jumlah al-akhirah, kalimat terakhir. Kalimat terakhir maksudnya ini, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Tetapi min hadits Abi Hir, dari hadisnya Abu Hurairah, bukan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya memperbanyak selawat pada hari dan pada malam Jumat. Wirid itu waktunya kapan saja bebas, tetapi ternyata ada waktu-waktu tertentu yang merupakan waktu yang paling afdal untuk wirid-wirid tertentu. Contoh misalnya, ketika kita menunggu antara adzan dengan iqamah, wirid apa yang paling afdal? Paling afdal adalah alhamdulillah, karena antara adzan dengan qomat ini waktu mustajab doa. Sementara Rasul mengatakan doa paling afdal adalah apa? Alhamdulillah. Nah, maka alhamdulillah bebas kapan saja, tetapi waktu antara adzan dengan qomat ini paling afdalnya alhamdulillah. Demikian juga di sini, selawat kapan saja bebas, tetapi hari Jumat paling afdalnya adalah selawat. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan aktsiru, perbanyaklah. Kata-kata perbanyaklah menunjukkan bahwa selawat kita pada hari Jumat tidak usah dihitung. Karena kalau dihitung dibatasi 100 kali, itu namanya terbatas. Yang namanya banyak itu tidak terbatas. Karena itu sebagian ulama mengingkari orang-orang yang zikirnya itu dihitung. Zikir 100 kali, 100 kali, 100 kali. Kata mereka, kenapa kamu batasi kebaikan 100 saja? Nah, ini fatwa cocok untuk hadis-hadis seperti ini. Beliau di sini mengatakan aksiru, perbanyaklah. Banyak itu berapa? Enggak terbatas. Karena itu wirid selawat pada hari Jumat enggak usah dihitung. Udah, pokoknya nganggur selawat, nganggur selawat, nganggur selawat.
Saya dari Solo ke sini. Ini kalau pas nggak ngobrol, mestinya selawat. Kalau pas ngobrol ya nggak ada masalah. Namanya manusia perlu bicara dengan temannya, nggak ada masalah. Tapi ketika diam, nah ini selawat. Hari Jumat dan malam Jumat, aksir perbanyaklah. Faedah yang kedua, kata-kata as-salata alayya, selawat kepada Nabi. As-salata itu dalam bahasa Arab artinya adalah doa. Doa kepada Nabi yaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata salat diartikan doa. Kita temukan banyak contoh dalilnya. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang undangan walimah. Rasulullah mengatakan, "Idza apabila du'iya diundang ahadukum seseorang dari kalian ila ta'amin kepada makanan, falyujib maka hendaklah mendatangi. Fa in kana muftiran kalau dia sedang tidak puasa, falyakul hendaklah dia makan. Wa in kana shaiman tapi kalau sedang puasa, falyusalli hendaklah salat. Salat di sini maksudnya doa. Jadi salah kalau diartikan salat di sini salat yang kita kenal itu. Datang ke undangan walimah, kemudian di situ salat karena kita puasa, enggak benar. Yang benar adalah datang ke situ kemudian berdoa. Doanya apa? Ya doa yang biasanya itu. Barakallahu lak, baraka alaik, jama'a bainakum fi khair. Dalilnya apa? Bahwasanya salat di sini artinya doa. Dalilnya hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang serupa dengan hadis ini tapi lafalnya beda. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyakul, sama dengan kalimat pertama tadi. Tapi kalimat terakhirnya beda. Wa in kana shaiman, tapi kalau sedang puasa falyad'u bil barakah, hendaklah dia mendoakan keberkahan. Hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Nah, kata-kata hendaklah mendoakan keberkahan riwayat Tabarani dari Ibnu Mas'ud ini menjelaskan makna kata-kata fal yusalli riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi hadisnya lafalnya beda, Pak. Tapi maknanya sama. Kenapa? Bicara masalah yang sama. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, al hadis yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Ini hadis mengatakan hendaklah sholat, ini hadis lainnya mengatakan hendaklah mendoakan berkah. Nah itu berarti saling menafsirkan. Sholat di situ bukan sholat yang kita kenal, tapi sholat bermakna doa. Nah termasuk dalam hadis ini tadi as-sholat alayya, sholat kepada Nabi itu bukan berarti kita sholat menyolatkan jenazah Nabi, bukan. Tapi ini mendoakan Nabi dengan membaca selawat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita selawat kepada Nabi? Pertanyaan ini sudah pernah disampaikan oleh para sahabat kepada beliau ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman selawatlah dan salamlah kepada Nabi. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza taslim, ini ucapan salam kita udah paham. Fa kaifa nusalli alaik? Lah kalau selawat kepada engkau gimana caranya? Qala, beliau mengatakan, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim. Atau yang lebih lengkap, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang paling afdal kayak begini. Saya ulangi lagi, ini selawat yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Karena ini selawat langsung ajaran Nabi ketika beliau ditanya bagaimana tata cara selawat.
Nabi tidak mungkin mengajarkan yang tidak afdal. Nabi itu pasti mengajarkan yang paling afdal. Sehingga tidak perlu kita belajar sholawat nariyah, sholawat apa lagi, nggak perlu. Kenapa? Sudah diajari oleh Nabi. Kira-kira gini Pak, Nabi masih hidup, kita bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana tata cara sholawat? Beliau sudah ngajari. Masa setelah itu kita perlu tanya kepada ustaz? Sudah tanya kepada Nabi, Nabi sudah jawab. Apakah kita masih perlu tanya kepada ustaz? Tanya kepada Ustaz Azeb? Nggak perlu. Ilmunya kan sedikit. Tanya kepada Ustaz Ashuri? Nggak perlu. Ustaz Ashuri itu muridnya Nabi, di bawahnya Nabi jauh. Nah ini anehnya orang-orang zaman sekarang, selawat ajaran Nabi ditinggalkan, tapi selawat ajaran manusia malah dipenting-pentingkan. Saya tidak melarang membaca selawat yang diajarkan oleh para kiai, tidak melarang. Tapi maksud saya adalah selawat ajaran Nabi lebih afdol daripada selawat ajaran siapapun juga. Karena itu salah kalau panjenengan mementingkan selawat ajaran manusia biasa, sementara antum meninggalkan selawat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita perhatikan selawat ajaran Nabi, itu ternyata yang kita doakan tidak hanya Nabi, tapi sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang didoakan dua, Nabi Muhammad dan juga ali Muhammad. Al itu bisa diartikan pengikut, berarti termasuk kita pengikut beliau. Bisa juga diartikan keluarga. Keluarga berarti ahlul baitnya Nabi, Hasan, Husain, Fatimah dan keturunan-keturunan mereka. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita tambahi dengan barik, ya Allah berkahilah. Maka 2 poin di sini. Selawat kepada Nabi yang bagus adalah, yang sempurna adalah kita doakan Nabi dan juga ali Muhammad. Kemudian isinya adalah selawat dan barokah. Allahumma barik. Nah di sini saya ingin menjelaskan satu perkataan yang sangat bagus diungkap oleh Al-Imam Al-Amir As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, bahwasanya selawat-selawat yang beredar sekarang ini kurang sempurna. Beliau mengatakan, wa min huna na'lam, dari hadis tentang salawat ini kita tahu anna hadfa lafzil al, bahwasanya menghapus kalimat ali Muhammad minas salati, dari ucapan salawat kepada Nabi, kama yaqa'u fi kutubil hadis, sebagaimana yang sekarang terjadi dalam kitab-kitab hadis, laisa ala ma yanbaghi, itu tidaklah sepantasnya, artinya kurang sempurna. Termasuk dalam buku ini sallallahu alaihi wasallam, ini kurang sempurna, mestinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah kenapa kok saya tulis tanpa wa alihi? Karena saya belum menemukan tulisan yang kaligrafi seperti ini, yang bagus seperti ini dengan tambahan wa alihi. Nah, nanti kalau panjenengan menemukan yang ada tambahan wa alihi, kirimkan kepada saya. Nanti semua buku saya ganti. Jadi lebih afdalnya memang salawat itu kepada Nabi dan juga kepada al Nabi SAW, kepada keluarga Nabi atau kepada pengikut Nabi SAW, sesuai ajaran Nabi tadi. Meskipun salawat begini juga nggak salah, tetapi apa? Kurang sempurna. Maka beliau mengatakan laisa ala ma yanbaghi, itu kurang sepantasnya. Wa kuntu, dan adalah aku dulu su'iltu anhu, aku sudah pernah ditanya tentang masalah ini. Kenapa kok di kitab-kitab hadis selawatnya tidak sempurna? Qadiman, dulu saya ditanya. Fa ajabtu, maka saya jawab, annahu qad sahha, sungguh telah sahih inda ahli hadis bila raib, pada ulama ahli hadis tanpa diragukan lagi. Kaifiyatus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara selawat kepada Nabi yang paling sempurna. Wa hum ruwatuha, dan para ahli hadis ini perawi hadis-hadis tersebut. Wa ka'annahum, bisa jadi mereka itu hadzafuha, mereka menghapus ali Muhammad khata'an, secara salah, taqiyatan, karena taqiyah,
Taqiyah itu yaitu menjaga diri dari disiksa oleh penguasa yang zalim. Lima kana fid daulatil Umayyah, karena waktu itu daulah Umayyah sebagian mereka man yakrahu dzikrahum, ada yang tidak suka kalau disebut keluarga Nabi Muhammad. Jadi keluarga Bani Umayyah mereka itu kan ada sedikit pertentangan dengan sebagian keluarga Nabi SAW. Dulu ada Muawiyah radhiyallahu anhu, dulu ada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini sama-sama Amirul Mukminin. Akhirnya salah satunya ngalah, Hasan ngalah. Nah, sebagian dari keturunan Hasan ini kurang setuju kalau dipimpin oleh Bani Umayyah, keluarga dari Muawiyah dan keturunannya ke bawah ini. Sehingga kadang-kadang terjadi pemberontakan. Nah, maka kondisi antara dua keluarga ini kadang-kadang kurang bagus nih. Tapi tidak semuanya nih. Sebagian saja ada yang yakrahu dzikrahum, tidak suka kalau disebutkan keluarga Nabi Muhammad. Nah, akhirnya mereka menghapus wa ali Muhammad dari selawat. Tsumma istamarra alaihi amalun nas. Akhirnya amalan manusia berlanjut tanpa menyebutkan ali Muhammad, mutaba'atan minal akhiril awal, karena generasi setelahnya hanya mengikuti adatnya orang-orang dulu. Fala wajhalah, maka itu tidak punya dalil untuk menghapus kata-kata Ali Muhammad. Jadi kalau mau sempurna, seperti buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Mudakir, beliau selalunya kalau menulis Rasulullah itu selalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan dua, Muhammad wa ali Muhammad. Dan ini aneh sekali, sebagian mereka yang tidak suka dengan Ustaz Mudakir kemudian mengatakan, saya pernah mendengar tandanya Ustaz Mudakir Syiah itu kalau beliau menulis selawat itu selalu ditampilkan Ali Muhammad. Aneh banget, menegakkan sunnah malah dianggap sebagai orang Syiah. Nah, kalau memang seperti itu, saya katakan sekarang, silahkan antum sebut saya sebagai Syiah. Kalau memang orang yang mengikuti sunnah disebut Syiah, berarti saya Syiah memang. Kalau memang maksudnya Syiah adalah yang mengikuti sunnah. Saya sholat setelah asar 2 rakaat. Ada yang mengatakan, wah ini ahli bid'ah ini, pada asar kok sholat. Loh, saya sholat sunnah 2 rakaat setelah asar itu karena mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mungkin panjenengan belum membaca hadisnya. Nah, kalau itu dianggap adalah sesat, silahkan sebut saya sesat, saya senang, karena ternyata sesat itu maksudnya adalah orang yang menghidupkan sunnah. Nggak apa-apa disebut sesat, nggak apa-apa. Disebut Syiah nggak apa-apa apabila maksud dari Syiah atau sesat adalah mengikuti sunnah. Nah, kembali ke sini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata-kata wa alihi itu bukan tanda Syiah, tapi itu tanda mengikuti sunnah, karena di sini jelas-jelas Nabi mengajarkan kita salawat wa ala ali Muhammad. Adapun dihapus Ali Muhammad, ini bisa jadi sebagaimana kata Syekh Al-Amir As-San'ani tadi, itu karena orang-orang zaman dulu takut kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah marah, sebagian mereka ya, tidak semuanya. Kalau disebut Ali Muhammad, ngapain disebut-sebut Ali Muhammad? Nggak usah sebut lagi. Mereka udah nggak punya khilafah lagi, udah nggak punya kekuatan lagi. Pemberontakan sudah kalah semuanya. Nah, seperti ini kondisi yang tidak bagus. Masa kita meninggalkan sunnah gara-gara ucapan penguasa yang menginginkan untuk dihilangkan sunnah Nabi SAW? Kita kembalikan kepada sunnah asal Rasul SAW. Meskipun sekali lagi, selawat tanpa menyebutkan Ali Muhammad itu juga sah, itu juga benar, itu tidak salah. Tetapi kalau sengaja menghapus Ali Muhammad karena tidak suka kepada Ali Muhammad, ini yang salah. Nah, makanya dalam buku ini saya menulis satu komentar. Kultu, saya mengatakan, tapi di situ nggak ada, karena ini di buku yang naskahnya teks Arab. Ini di footnote-nya saya katakan, faida aradnal ikhtisar, karena itu kalau kita ingin meringkas selawat Nabi yang panjang tadi, falnaqul, maka adalah kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi. Ya Allah, selawatilah dan salamilah untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi minimal ini, sholli wa sallim kita sebutkan. Kalau mau lagi ditambah wa barik,
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi. Salawatlah, salamlah, berkailah Nabi Muhammad dan Ali Muhammad, keluarga atau pengikut beliau. Saya sebenarnya lebih suka kalau Ali Muhammad itu diartikan pengikut, karena kalau keluarga berarti skupnya kecil, kalau pengikut skupnya lebih luas. Kalau pengikut itu berarti sahabat Nabi masuk, para tabi'in masuk, tabi'ut tabi'in masuk, ulama-ulama salaf masuk, ulama-ulama sunnah, ahlu sunnah masuk semuanya, karena mereka pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau diartikan pengikut Nabi Muhammad ini lebih bagus. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya pada hari Jumat perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling bagus selawat adalah yang diajarkan oleh Nabi dengan menyebut Ali Muhammad, meskipun tidak harus itu dibaca Ali Muhammad itu ringkasnya begitu. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, siapa yang selawat kepada saya 1 kali, Allah balas selawat 10 kali. Pertanyaannya, selawatnya Allah kepada kita itu maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Wa qala Abul Aliyah, dan berkata Abul Aliyah bahwasanya selawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu adalah tsana'uhu, itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Coba saya carikan ya, kalimatnya bagaimana, mungkin saya lupa sedikit. Nah ini, qala Abul Aliyah, berkata Al-Imam Abul Aliyah, makna salatillah, maksud salawatnya Allah ala nabiyhi, kepada nabinya atau kepada hambanya, itu adalah tsana'uhu, pujian Allah, alaihi, kepada beliau atau kepada hambanya, inda malaikatihi, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Wa makna salatil malaikati alaihi, adapun maksud selawatnya malaikat kepada hamba adalah ad-du'a ilahu, doa kepada hamba bihusulis tsana'i wat ta'zim, supaya dia mendapatkan pujian Allah dan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali ke sini, siapa yang selawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah beri dia 10 selawat, alias Allah puji-puji dia di hadapan para malaikatnya 10 kali. Nah, sekarang kita membaca selawat lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nah, sekarang ini Allah puji kita di hadapan para malaikatnya 10 kali. Nah, ini fadilah sangat besar. Karena kalau Allah sudah puji kita, berarti Allah senang sama kita. Kalau Allah senang sama kita, berarti kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, fadilah salawat adalah bahwasanya Allah memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sedang salawat. Dalilnya hadis nomor 12. Mari kita baca. An Abi Bakrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsirus salata alayya fa inna Allaha wakkala bi malakan inda qabri فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي قَالَ ذَلِكَ الْمَلَكُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ رواه الديلمي وحسنه الألباني. Ini tadi ada salah tulis, al-malaka mestinya al-malaku karena sebagai fa'il atau subjek. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aktsiru, perbanyaklah as-salata alayya, selawat kepada saya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, wakkala bi, telah mewakilkan terhadap saya, telah memasrahkan kepada saya, telah mengutus kepada saya malakan, seorang malaikat, inda qabri, di dekat kuburanku. Apa tugasnya malaikat kuburan Nabi ini? Tugasnya adalah fa'idha, maka apabila shalla alayya, salawat kepada saya, rajulun, satu orang, min ummati, dari umatku, qala li, maka berkata kepada saya, dzalikal malaku, malaikat tadi, ya Muhammad, hai Muhammad, inna fulana bin fulan, sesungguhnya fulan bin fulan, disebut namanya dan nama bapaknya, shalla, telah memberikan selawat alaika, kepada engkau, as-sa'ata, saat ini juga. Hadis diriwayatkan oleh Dailami dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bedanya hadis ini dengan hadis yang sebelumnya tadi. Kalau hadis sebelumnya menghasung kita banyak selawat pada hari dan malam Jumat. Kalau hadis ini menghasung kita selawat tanpa batasan waktu. Maka saya katakan tadi, selawat itu dihasung setiap saat, diperbanyak. Khusus hari Jumat dan malam Jumat lebih diperbanyak lagi. Nah, sekarang ini kita masih ada sisa-sisa waktu hari Jumat. Mari kita perbanyak selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kemudian juga di sini bedanya adalah adanya fadilah khusus, yaitu kalau kita membaca salawat, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu malaikat, hai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan sekarang ini sedang salawat kepada engkau. Jadi nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, saya Muhammad bin Abu Abdillah, nah maka malaikat ini ngomong, wahai Muhammad, sekarang ini Muhammad bin Abu Abdillah sedang salawat kepada engkau. Disebut nama saya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini satu kemuliaan sangat besar, sehingga Nabi kenal dengan nama kita. Nah, sehingga ini insya Allah ini satu fadilah khusus bagi orang-orang yang banyak salawat, nanti ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jannah, karena sudah dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia dulu. Dari hadis ini kita ambil juga pelajaran bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kuburan itu masih bisa mendengar. Kok masih bisa mendengar? Karena malaikat ini ngomong. Kalau Nabi tidak mendengar, itu tidak ada gunanya. Seandainya Nabi tidak mendengar, apa gunanya malaikat ini ngomong seperti ini? Ini malaikat ngomong seperti ini menunjukkan Nabi mendengar. Nah, kok bisa mendengar padahal sudah mati? Jawabannya adalah hadis setelahnya. Mari kita baca hadis 13. An Abi Hirrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salama. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yusallimu alayya, membaca salam kepada saya, illa, kecuali raddallahu, Allah mengembalikan, alayya, kepada saya, ruhi, roh saya, nyawa saya. Supaya apa? Hatta, sehingga arudda alaihi, saya menjawab kepada dia as-salama, salam tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bab, karena babnya bab tentang selawat, sementara di sini hadis tentang salam. Kenapa dimasukkan? Karena selawat dan salam itu adalah sesuatu yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita disuruh meniru apa yang dilakukan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh malaikatnya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini dipanggil oleh Allah, sallu alaihi, selawatlah kepada Nabi sebagaimana Allah dan malaikatnya juga selawat kepada Nabi. Tapi beliau kemudian menambahkan, wasallimu taslima, dan salamlah kepada beliau dengan sebenar-benar salam. Jadi salawat itu paling sempurna kalau disertai dengan apa? Salam. Karena itu tadi usulan saya tadi untuk salawat kepada Nabi SAW, kalau pengen ringkas adalah ini, Allahumma salli wa sallim, kemudian tambah lagi wa barik ala Muhammadin wa alihi. Ini kalau mau pendek, okay? Karena ini sudah mencakup semuanya. Selawatlah, salamlah, berkahlah kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh pengikut beliau atau seluruh keluarga beliau. Udah kena semua. Adapun tambahan-tambahannya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, pujian-pujian seperti ini tambahan, ini kelengkapan saja. Seandainya tidak dibaca nggak apa-apa, tapi karena intinya sudah kena, yaitu 3 ini, selawat, salam, berkah. Siapa yang didoakan? 2, Muhammad dan ali Muhammad. Semua sudah kena. Ini kalau mau ringkas. Nah, seperti ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena anak-anak yang sudah sekolah itu diajak ngomong seperti ini paham. Hari Jumat, hari selawat. Kalau kita baca selawat, Allah menyebut nama kita lewat perantaraan malaikatnya, diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kuburannya, nama kita disebut. Sebut nama anak kita satu persatu. Sesungguhnya fulan bin fulan, sebut nama anak kita. Nama kita, anak kita misalnya Ahmad, nama kita Muhammad. Ahmad bin Muhammad membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah. Anak kita mendengarkan itu jadi semangat nih. Oh, ternyata kalau saya selawat, nama saya disebut oleh malaikat di hadapan Nabi dalam kuburannya. Kemudian sampaikan hadis ini juga. Kalau kita salam kepada Nabi, maka rohnya Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada jasad beliau supaya beliau menjawab salam kita. Nah, anak kita jadi semangat. Dia semangat untuk baca salawat salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara mendidik anak-anak supaya mereka melakukan amal-amal kebaikan sejak dini, sejak kecil, sehingga nanti dewasa itu sudah lebih bagus daripada kondisi kita. Ada satu hadis bagus sekali Pak isinya. Meskipun saya harus jujur, hadisnya ini derajatnya dhaif secara sanad, tapi isinya bagus. Adibu, didiklah auladakum, anak-anak kalian, ala thalathi khisal, untuk 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian, termasuk salawat ini. Ceritakan bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Ceritakan bagaimana fadilah salawat kepada beliau. Wa hubbi ahli baiti, juga mencintai ahlul bait beliau. Wa qiraatil Quran, dan juga membaca Quran. Didiklah anak untuk 3 ini. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, sehingga membaca salawat kepada keduanya, kemudian baca Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Nasr Abdul Karim Asy-Syirazi dalam kitab Fawaidnya, diriwayatkan juga oleh Dailami dalam kitab Firdaus, diriwayatkan juga oleh Ibnu Najjar dalam kitab Tarikhnya. Derajat hadisnya dhaif, gitu. Sehingga kita tidak meyakini ini sabda Nabi. Bisa jadi ini sabda Nabi, bisa jadi juga tidak, tapi isinya sangat-sangat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil beberapa faedah dari hadis yang terakhir ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan, ma min ahadin, tidak ada seorang pun. Sementara pada hadis sebelumnya dikatakan, fa idza shalla alayya rajulun, kalau ada seorang laki-laki dewasa selawat kepada saya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata-kata rajul yang artinya laki-laki dewasa ini bukan syarat. Artinya gini, kalau ada perempuan selawat kepada Nabi, hukumnya sama.
Jadi Nabi mengatakan laki-laki, ini tidak harus untuk laki-laki. Ini beliau mengatakan laki-laki itu sifatnya adalah wasfun tordi. Nabi menyebutkan seperti itu karena waktu itu yang diajak bicara adalah laki-laki. Biasanya yang hadir di masjid beliau, di majelis beliau kan laki-laki. Nah, beliau mengajak bicara sesuai yang diajak bicara. Beliau mengucapkan kata-kata sesuai yang diajak bicara. Tapi di sini menunjukkan bahwa ahadin, seorang pun ini hukumnya mencakup semuanya, mau laki, mau perempuan, mau dewasa, mau masih kecil, sama aja. Fadilahnya sama. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya raddallahu alayya ruhi, ketika ada orang salam kepada Nabi, roh Nabi dikembalikan ke jasad beliau. Supaya apa? Jawab salam. Kalau udah selesai, berarti rohnya ditarik lagi. Kalau ada yang salam lagi, kembalikan lagi. Kalau udah selesai, tarik lagi. Namanya rodda, mengembalikan. Rodda itu artinya mengembalikan. Berarti sebelumnya nggak di situ. Kembalikan, tarik, kembalikan. Nah, masalah-masalah begini jangan kita pakai nalar. Wah ya, kalau gitu lelah banget loh. Nah, sedunia ini yang salam kepada Nabi berapa orang, Pak? Saya salam kepada Nabi, rohnya kembalikan. Nanti selesai saya salam, antum salam, balikan lagi, tarik balik ini, terus balik terus. Orang kesel ya nih. Nah, ini masalah-masalah gaib itu jangan dinalar. Kalau masalah gaib dinalar, rusak semua masalah. Masalah gaib itu cuma perlu iman dalam hati, titik. Kalau masalah gaib kita nalar, remuk akal kita. Masalah gaib itu tidak untuk dinalar. Kalau masalah gaib dinalar, nanti semua dalil-dalil Quran hadis kita buang nanti. Karena banyak yang tidak bisa dinalar. Tapi masalah gaib, masalah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran, dalam hadis, udah terima dengan iman saja. Contoh Surat Maryam ayat 25. Ini kalau kita pakai nalar, kita buang ayat ini, Pak. Tapi karena ini masalah yang sudah disampaikan oleh Allah, kita percaya aja. Wa huzzi ilayki bijil'in nakhlati tasaqat 'alayki rutaban janiyya. Boleh juga dibaca tusaqit, boleh juga dibaca yassaqat, boleh juga dibaca yusaqit. Semuanya bacaan-bacaan mutawatir. Wahai Maryam yang sedang bunting, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goyang-goyangkanlah batang pohon kurma. Tusaqit, tasaqat, dia akan berguguran pohon kurma ini alaiki kepada engkau rutaban, kurma muda, janiyah yang sudah terpetik. Ini enggak nalar ini. Mana ada wanita apalagi hamil, berarti kekuatannya tidak sempurna, disuruh menggoyang-goyang pohon kurma. Ini sudah sesuatu yang tidak nalar. Kemudian lebih tidak nalar lagi, di sini Allah katakan yang jatuh adalah rutab. Rutab itu kurma muda. Bagi yang pernah umrah atau haji, kalau pernah membeli kurma muda, nanti akan tahu bahwa ini nggak masuk akal. Karena rutab kurma muda itu, kalau kita petik dengan tangan kita, itu bersuara, Pak. Tak, gitu. Artinya kaku masihan. Kalau kita goyang-goyangkan ini, nggak akan jatuh itu. Kalau kita goyang-goyangkan, ini sudah terkumpul dalam satu dongkol, kita goyang-goyangkan ini, nggak akan jatuh. Kalau kita petik, baru akan lepas. Itu pun bersuara. Karena apa? Masih kenceng sekali. Nah ini kalau mau kita pakai nalar, Quran jadi kita buang nanti. Sudah nggak usah pakai nalar. Ini kalam Allah, percaya udah. Pakai hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kalian itu tidak tahu. Nah, sehingga kalau ada yang maha tahu memberitahu kepada yang tidak tahu, percaya aja udah, titik. Kalau kita masih menggunakan nalar, susah, banyak masalah-masalah yang tidak bisa dinalar. Termasuk di sini tadi, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan roh saya hatta arudda alaihi salam, supaya saya jawab salam dia. Habis selesai menjawab salam, tarik lagi, berarti kan namanya dikembalikan, berarti ditarik lagi, kembalikan lagi, tarik lagi. Nggak usah dinalar. Udah percaya, udah titik. Kalau dinalar, nggak jadi kita akan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran terakhir dalam hadis ini, sangat besar fadilah kita mengucapkan salam kepada Nabi
karena arudda alaihi salam, karena Nabi mengembalikan salamnya kepada kita. Kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, maka Rasulullah menjawab salam kita, Assalamu alayka, mudah-mudahan keselamatan juga mengenai engkau. Nah, maka dalam kondisi kita sekarang ini banyak terjadi berita-berita virus corona mematikan orang gitu. Nah, supaya kita selamat di mana? Salah satu caranya perbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Nabi akan mendoakan selamat kepada kita. Nabi akan mengucapkan kepada kita, Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu juga selamat karena kamu mengucapkan salam kepada saya. Kalau udah didoakan Nabi, kita selamat, insya Allah aman nih Pak. Tapi ini harus pakai keyakinan ya. Kalau tidak yakin, hanya coba-coba, hanya meraba-raba saja, tapi tidak yakin, tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ini harus yakin kita. Nah, berkait masalah ketakutan orang-orang kepada virus yang mematikan, cukup bagi kita membaca kalam Allah di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 173-174. Ini adalah wirid obat bagi siapapun yang ketakutan, supaya tidak takut, supaya aman. Ucapkan wirid berikut ini. Apa itu? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah mengatakan alladzina qala lahumun nas, para sahabat Nabi yang ditakut-takuti oleh para manusia. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya musuh-musuh sudah mengumpulkan tentara untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka para sahabat malah tambah imannya. Wa qalu, mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Siapa yang mengucapkan seperti ini ketika takut sebagaimana kondisi para sahabat Nabi, maka Allah jamin. Apa jaminannya? Fanqalabu bi ni'matin minallah, akhirnya mereka kembali dengan membawa nikmat Allah, wa fadlin, membawa karunia Allah, bawa ghanimah, bawa harta yang banyak. Lam yamsashum su, tidak mengenai mereka sedikit pun keburukan. Panjenengan takut corona, maka supaya tidak terkena corona, baca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, Allah sebaik-baik pengurus. Allah janjikan lam yamsashum su, tidak dikenai keburukan apapun juga. Su'un ini nakirah, berarti apapun juga, keburukan apapun juga. Corona termasuk keburukan, virus termasuk keburukan. Nah, ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada kalimat ulama sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, saya merasa heran terhadap orang yang ketakutan. Kenapa tidak menggunakan ayat ini, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena sudah dijanjikan oleh Allah lam yamsashum su. Ini yang pertama. Yang kedua, saya merasa heran orang-orang yang bisnis, cari duit, cari kehidupan. Kenapa tidak menggunakan ayat Allah dalam surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kenapakah engkau tidak ketika memasuki kebunmu? Nah, kalau kita punya bisnis apa, warungmu, okay? Mempunyai bisnis apalagi ya, pokoknya tempat bisnis kita. Kenapakah engkau tidak mengatakan ma syaa Allah la quwwata illa billah? Karena ketika kita mengucapkan ini, ketika kita masuk warung kita, Masya Allah, la quwwata illa billah, maka Allah menjanjikan, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik, mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik daripada kebunmu, wahai orang kafir. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asa dalam Al-Quran itu wajib, pasti terjadi. Kemudian beliau juga mengatakan, saya merasa heran terhadap orang-orang yang dimakari oleh musuh Islam, diperbuat makar oleh musuh-musuhnya, tetapi dia tidak menggunakan kalam Allah dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Yasin. Apa ayatnya, Pak? Wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah Maha melihat para hamba. Siapa yang mengucapkan ini dijanji oleh Allah, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, Allah pun menjaga dia dari keburukan-keburukan yang dimakarkan oleh orang-orang. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, saya juga heran terhadap orang-orang yang
berada dalam kegelisahan atau kesusahan, kenapa tidak menggunakan ayat ini? Ayat apa itu? Tentang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, disebutkan pada surat Al-Anbiya. Beliau ketika dimakan oleh ikan, susah, gelisah dalam perut ikan itu, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang mengucapkan ini dijanji oleh Allah, fastajabna lahu, kami ijabai doa dia, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegelisahan dia. Maka siapa yang takut hendaklah mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang cari duit hendaklah mengucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau kita masuk pada area tempat kita bisnis, tempat kita cari duit. Yang ketiga, kalau kita sedang diberi makar oleh musuh-musuh, maka kita mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah. Kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Kemudian yang keempat, kalau kita sedang susah atau gelisah, kita cukup mengucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau saya mau tambahkan lagi, karena ini 4 ini semuanya dari ulama, dari Al-Imam Ja'farus Shadiq rahimahullah ta'ala, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau saya mau tambahi lagi, saya merasa heran orang yang perlu kekuatan, kenapa dia tidak memperbanyak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena Allah di dalam Al-Quran menjanjikan pada surat Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku istighfarlah kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian tobatlah kepada Allah. Berarti mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahi kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Maka siapa yang merasa perlu kekuatan, lemes, lemah, maka hendaklah memperbanyak apa? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim.